saking apa ya, bahasa Jawanya tuh temenggengen, saking ketakutannya. Nah, terpaku. Si Rizal kan terpaku karena ada 2 Manda kan. Iya. Pertanyaannya, Manda juga terpaku karena apa? Ternyata jawabannya ada di alinea selanjutnya. Manda itu terpaku, ya kan? Terpaku, lihatin Rizal. Gesturnya tuh jumpa lagi di Jenggotan Jeng Ratu Golek Setan. dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Jadi mari kita bercerita. Sebuah opening yang sangat amat seperti acara yang fun ya. Karena memang ini ceritanya harus kita buat fun karena terlalu serem ini, by the way. Wah. Cerita yang gimana ya bro ya? Biasanya tuh kalau kita ketemu setan, biasanya itu kalau kita berdoa atau mengucapkan umpatan-umpatan. Bukan umpatan sih, lebih ke kata-kata itulah tauhid begitu ya. Biasanya itu hantunya atau setannya tuh langsung pergi. Nah, gimana jadinya kalau kita melakukan sebuah peribadatan tapi setannya nggak pergi, tapi malah ikut beribadah juga? Wow. Coba. Cerita ini dikirimkan oleh salah satu teman kita yang namanya kami samarkan karena cerita ini berkaitan dengan aib. Sebut saja namanya Rizal ya. Oke. Rizal itu adalah seorang yang sering beribadah bro. Dia sangat sering beribadah. Sholat itu gak pernah tinggal. Dia selalu sholat 5 waktu. Bahkan beberapa sholat sunnah itu dia lakukan. Nah, di suatu ketika si Rizal ini mendapati sebuah informasi bahwasannya tuh ada mitos bro. Mitos yang katanya kita itu jangan sekali-sekali sholat tahajud di tempat yang asing dan juga sendiri dengan bacaan sholat yang dikeras-kerasin. Karena kita tahu kalau sholat sendiri kan seyogyanya bacaannya kan pelan. Karena kalau misalnya kita membaca bacaan sholat dengan nada yang keras padahal kita sendiri, maka 99% pasti ada yang nyautin padahal sendiri. Mitosnya seperti itu yang didapati Rizal. Walau kebenarannya tuh masih tidak ada yang mengkonfirmasi. Nah, si Rizal ini walaupun dia taat beribadah bro, tapi dia itu tipikal orang yang STMJ kalau Anda tahu. Sholat terus, maksiat jalan. Wow. Terbukti ketika cerita ini dibuka dengan sebuah kalimat yang sebetulnya cukup kaget saya bacanya. Suatu hari Rizal itu berlibur bersama istri temannya. Berlibur sama istri temannya, nyewa villa di Dieng berdua doang. Nah, langsung aja ceritanya tuh pada saat malam hari bro. Mereka berdua kan tidur ya. Rizal ini sama istri temannya. Istri temannya ini kita sebut saja namanya Manda ya. Sebut saja selingkuhannya gitu Pak. Selingkuhannya itu tidur mereka berdua. Malam-malam kan Rizal kan ahli ibadah kan. Dia tengah malam bangun buat tahajud. Nah bangun. Nah kebiasaannya kalau bangun itu pasti dia tuh udah nyiapin dulu nih sejadahnya. Sejadah disiapin dulu, baru dia keluar kamar untuk wudu kan. Nah si Manda ini tidur nih, masih tidur. Si Rizal ini wudu, terus balik ke kamar. Tiba-tiba itu sajadahnya tuh kelipat sendiri bro. Terus Rizal mikir apa ini si Manda ya. Tapi Mandanya tuh kayak bener-bener tidur tuh pules banget gitu loh. Iya. Terus akhirnya Rizal gak ambil pusing. Terus digelar sajadah lagi. Terus Rizal begitu takbir Allahu Akbar, dia teringat akan
mitos yang saya sebutkan tadi. Nah, si Rizal ini kan walaupun dia sering sholat tapi keimanannya kan masih gimana gitu ya kan, sehingga dia itu keinget mitos itu, dia tuh malah nantangin, sehingga bacaannya tuh dikeras-kerasin. Jadi bayangannya posisi sholat ya bro ya. Sholatnya kan menghadap kiblat. Nah kiblat itu ngadepnya tuh ke pintu masuk kamarnya. Nah biasa tuh kalau Rizal sholat tuh pintu kamarnya pasti kebuka. Nah di belakangnya Rizal itu Manda lagi tidur. Kebayang ya plot kamarnya ya. Nah begitu Rizal takbir, terus baca doa iftitah kan, kabiro dan lain sebagainya, itu dikeras-kerasin. Sampai baca Al-Fatihah tuh dikeras-kerasin. Keanehan muncul ketika Rizal membaca ayat terakhir di bacaan Al-Fatihah, waladolin. Dari arah belakang ada yang nyautin amin. Si Rizal merinding dong, ya kan. Walaupun di belakangnya ada Manda, tapi Rizal tuh mendapati Manda tuh tidur kan, ya kan. Nah pada saat terdengar suara amin, si Rizal itu tuh hatinya tuh mulai apa ya, mulai ngepir. Bahasanya ngepir tuh apa sih? Goyah. Sehingga bacaannya tuh tetap dikerasin tapi tidak sekeras Al-Fatihah yang tadi, ya kan. Dia terus, nah kan sholat tahajud kan 2 rakaat kan. Dia ruku, sujud dan sebagainya, sampailah ke rakaat kedua, baca Al-Fatihah lagi bro. Dan begitu sampai ayat terakhir, waladolin, ada suara lagi amin. Makin takut dong. Tapi kali ini setelah ada sautan amin, itu ada suara ketawa. Ditengok sama Rizal kan, itu ternyata suara Manda. Dari tadi Manda gak tidur, bangun dia ngerjain si Rizal. Begitulah. Terus si Rizal kan, bangke lu, ini ngaget-ngagetin segala macem. Batal sholatnya kan. Tapi kan si Manda juga bilang, lagian sih bacaan sholatnya dikeras-kerasin karena Manda tuh kebangun. Karena bacaan sholat yang keras itu kan. Nah di hari pertama itu bro, mitosnya tidak terbukti. Makanya di hari kedua si Rizal itu mau membuktikan lagi. Kan dia nginep sama Manda kan gak cuma sehari kan. Nah tiba di hari kedua nih. Nah ini diceritakan bahwa di hari kedua tuh mereka, ya itulah, Anda tahulah apa yang dilakukan oleh pasangan perselingkuhan ketika di villa lah. Anda tahu lah, nggak usah kita sebutin mereka melakukan apa. Main tenis. Iya mungkin. mungkin golf. Wah kenapa Udin nyaut main hati dong. Anda pernah nyewa villa Anda Udin. Nah pokoknya udah tahu lah apa yang dilakukan. Sehingga pada saat si Rizal itu mau sholat tahajud, Rizal itu mandi junub dulu. STMJ sekali lagi kan, sholat terus maksiat jalan. Nah tengah malam bangun, si Manda kan tidur tuh. Si Manda tidur, bangun, mandi junub lah si Rizal itu. Nah pas mandi junub itu, si Rizal tuh kayak ngedenger. Jadi kan kamar mandinya kan mepet banget sama dapur kan. Mendengar suara langkah kaki gitu bro, menuju dapur. Terus kayak orang aktivitas di dapur gitu loh bro, ngedenger. Kayak ngambilin gelas apa segala macem gitu kan. Pikirannya Rizal kan Manda nih. Ya kan. Selesai mandi, pas banget si Rizal itu ngebuka pintunya, suara itu berhenti. Dan pas dibuka pintu kamar mandinya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada. Tapi suara orang aktivitas itu jadi pindah di halaman belakang. Kayak di villa itu ada halaman belakangnya. Halaman belakangnya itu ada orang aktivitas gitu. Ya pikirnya Rizal kan Manda, cuman si Rizal tuh nggak sampai ngecek ke halaman belakang. Sehingga Rizal kembalilah ke kamarnya. Nah pada saat Rizal kembali ke kamarnya, si Manda tuh ternyata tidur bro. Di kasur masih posisi tidur, pules banget.
Dan itu kan keanehan tuh, ya kan. Dan keanehan kedua tuh Riza tuh ngelihat bahwa lagi-lagi sajadahnya yang dia gelar tadi sebelum mandi itu kelipet. Oh iya. Terus kayak nih pasti dikerjain Manda nih kan. Iya. Tapi pertanyaannya kalau Manda ngerjain tuh siapa dong yang ada di halaman belakang sama di dapur ya kan? Iya. Terus si Rizal tuh memutuskan untuk Manda tidur nih. Itu ngelihat ke arah wajah Manda tuh deket banget. Jadi Manda tidur nih di sini nih. Si Rizal tuh kayak mukanya Rizal tuh di sini gitu loh. Iya. Kayak kemastiin ini anak Tidur. Sampai ditampar-tamparin bro. Iya. Nggak ada nggak bangun. reaksi apa-apa dari mana, nggak ada reaksi apa-apa. Terus akhirnya yaudah deh Rizal memutuskan untuk sholat, digelar lagi sajadahnya. Tapi sebelum aku cerita lebih lanjut, ingat bahwa kebiasaan si Rizal itu kalau sholat ya kan, kan madep kiblat kan madep pintu kamar, itu kan selalu terbuka. Nah itulah saya kasih clue itu dulu lah, pasti terbuka pintunya. Oke, sholat. Allahu Akbar. Lagi-lagi bacaannya dikerasin bacaannya dia. Kabiro walhamdulillah katsiro sampai terakhir. Terus habis itu masuk Al-Fatihah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makin kenceng tuh, setiap ayat makin kenceng kan. Sampai di terakhir waladhdallin. Ada yang nyaut lirih banget. Amin. Walaupun pikiran Rizal itu ke Manda, tapi kan tetap merinding kan. Iya. Sholat lampunya gelap loh, ya kan. Terus apa namanya, si Rizal lanjut sholat lagi, ruku, sujud dan lain-lain sampai rakaat kedua. Iya. Masih belum gentar tuh si Rizal tuh, masih dikeras-kerasin lagi bacaannya, baca Al-Fatihah sampai di ayat terakhir. Waladhdallin. Kali ini gak ada yang nyaut amin, tapi malah suara ketawa yang nyaut. Nengok dong Rizal ke belakang, ternyata lagi-lagi Manda tuh bangun dia. Posisinya tuh lagi duduk di kasur gitu loh bro, sambil ngeliatin si Rizalnya. Tai lah, gangguin orang sholat aja gitu kan. Nah tapi si Manda ini kayak nggak nyautin apa-apa, cuman senyum gitu loh, cuman senyum. Terus si Rizal memutuskan untuk sholat lagi lah, ngulang dari rakaat pertama. Ingat tadi posisinya Rizal itu ngadep ke Manda kan, ngadep belakang kan. Otomatis kalau mau sholat lagi tuh madep ke depan, ke kiblat, ke arah pintu. Nah sialnya bro, pada saat Rizal itu menghadap ke arah pintu, tepat di depan pintu, ternyata ada Manda yang lagi megang gelas air. Megang gelas air di pintu depan. Padahal beberapa beberapa second yang lalu itu Manda ada di belakangnya Rizal kan. Iya. Nah terus si Manda tuh posisinya pegang gelas gini bro, sambil diem melotot ke arah Rizal gitu loh. Si Rizal juga menatap si Manda dengan penuh keheranan. Nah, gestur mereka berdua tuh seolah-olah itu tidak bisa berkata apa-apa. Saking bahasa Jawanya tuh temenggengen, saking ketakutannya. Nah, terpaku. Si Rizal kan terpaku karena ada dua Manda kan. Iya. Pertanyaannya, Manda juga terpaku karena apa? Ternyata jawabannya ada di alinea selanjutnya. Manda itu terpaku, ya kan? Terpaku, lihatin Rizal. Gesturnya tuh kayak geleng-geleng kepala menatap ke arah Rizal. Tak lama kemudian si Manda langsung melempar gelasnya yang berisi air ke arah Rizal. Biar hampir ngenain mukanya Rizal kan. Dan si Manda lari ketakutan sambil teriak. Pertanyaannya kan, yang di belakang Rizal siapa? Ternyata yang di belakang Rizal itu sekarang sudah berpindah tepat di samping kiri Rizal. Iya. Sambil berbisik pelan ke arah Rizal. Amin. Takut setengah mati Rizalnya, dilirik sama Rizal dikit. Karena kan gak berani nengok kan. Ternyata itu adalah sosok wanita dengan pakaian mukena.
mukanya itu rata. Yang sedari rakaat pertama tadi itu menjadi makmum sholatnya Rizal yang pertama, dan yang kedua apa ya, menyamar sebagai Manda. Dan itulah yang terjadi pada Rizal ketika Rizal menjalani sholat tahajud. Ya sebetulnya kalau kita lihat ceritanya keseluruhan bro, memang kan sholatnya Rizal kan kurang tulus ya. Maksudnya kan niat nantangin, terus habis itu ya apa ya, namanya Anda itu beribadah tapi masih melakukan dosa-dosa, sebetulnya wajar. Cuman ini dosanya fatal bro. Gimana? Ya nggak wajar. Nidurin istri orang coba. Wajar dari mana? Nggak wajar. Ya, itulah cerita yang dikirimkan oleh kawan kita Rizal yang kita samarkan namanya, dan Manda itu juga nama samaran. So untuk itu buat teman-teman semuanya, mungkin pesan yang bisa kita ambil adalah ketika kita beribadah ya gimana ya, diusahakan hati serta pikiran kita itu benar-benar fokus untuk ibadah dan menyembah padanya tanpa adanya tendensi buat nantangin atau yang lain sebagainya. Saya yakin si hantu ini bisa ikut sama si Rizal sholat itu karena memang ya sholatnya kurang tulus aja sih. Cuman ya bro ya, setauku nih, setauku ya, nggak tahu setahu orang lain. Cuman emang kadang kalau emang sholat malam itu ya, malam itu emang rasanya itu kayak ada yang dengerin meskipun kita bacanya pelan. Minimal kita ngerasanya ada yang dengerin, maksimalnya kita sampai dibisikin amin. Kayak gitu sih. Kayak gitu.